Sekelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, semua pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Hu, Ibda Samsul Riza, mobil patroli Polsek Hu dikemudikan oleh seorang oknum anggota Polsek Hu melaju dari arah selatan Pantai Lake menuju utara dengan kecepatan tinggi. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Anus yang ini kami awali dari razia Satpol PP di Petamburan, Jakarta Barat yang diwarnai protes juru parkir liar dan pengemis yang menolak diamankan. Ya udah, saya. Seorang juru parkir liar menolak diamankan saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh petugas Satpol PP di wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Juru parkir liar ini tetap melancarkan protes saat digiring ke mobil Satpol PP. Ya tapi kalau saya bukan, ini gimana nih? Saya kerja tuh, kalau nggak kerja tanya dulu ya. Selain jukir liar, petugas juga mengamankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, mengatakan razia PMKS yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Dalam razia ini sedikitnya 30 PMKS diamankan. Semua yang kita lakukan yang terkait dengan status atau yang masuk kategori PPKS, pengemis, kemudian pengamen, termasuk ya cosplay, ya Pak Oga, kita lakukan ya secara otomatis di lapangan. Yang kita serahkan semuanya situasinya dilihat agar tetap kita mengutamakan keselamatan bagi target ya, bagi pelanggar maupun bagi petugas. Petugas kemudian membawa para jukir liar dan pengemis yang diamankan ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman diplomat Kemenlu Arya Daruh Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Keluarga terpukul, bapak 2 anak ini tewas mengenaskan di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Padahal 2 pekan lagi korban akan penempatan di Finlandia. Menyelimuti keluarga saat jenazah Arya Daruh Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Arya langsung dimakamkan di pemakaman umum Suten. Keluarga begitu terpukul tak menyangka korban yang sudah lebih dari 2 tahun bekerja di Jakarta tewas secara tragis.
Padahal 2 pekan lagi korban akan ditempatkan di Finlandia. Sebelum pergi ke Finlandia, Arya bahkan berencana mengajak istri dan anaknya berwisata ke Borobudur. Saat pemakaman, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha ikut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum menyampaikan duka cita sejak awal dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Sebelumnya korban Arya ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius di usia 39 tahun berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan tewas. Demi mengungkap tewasnya diplomat muda Kemenlu, polisi kembali menggelar olah TKP di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa istri korban dan 4 saksi serta 2 rekaman CCTV. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri Rabu kemarin kembali menggelar olah TKP kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu, di kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penyelidikan lanjutan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi juga periksa 5 saksi yang diduga terkait korban. Selain itu, polisi periksa kamera CCTV di lokasi kejadian. Sementara kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya, istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga kita sudah melakukan olah TKP. Kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusiden Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Sementara itu, usai tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta, jenazah Arya Daru Pangayunan di pemakaman umum Suten, Banguntapan. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman tersebut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Arya ditemukan meninggal secara mengenaskan di kamar kos-kosannya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam dan tidak ada barang korban yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya menyisakan misteri. Berikut kami hadirkan sejumlah faktanya. Kamar kos korban diketahui terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Polisi pun mengkonfirmasi tidak ada barang yang hilang di kamar indekos korban. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, pada pukul 11 malam korban masih terlihat berinteraksi dengan penjaga indekos. Korban diketahui terakhir berkomunikasi dengan istri pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pada Selasa pagi, sang istri mencoba menghubungi namun tidak tersambung. Sang istri pun meminta pengelola indekos untuk mengecek kamar korban. Pengelola indekos pun membuka paksa kamar korban dan menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban ditemukan dengan kondisi kepala yang dilakban. Hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kematian korban.